Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan nama saya Salsa Bidadina Ilawono, saya mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang secara umum tentang stunting itu apa. Kami dijelasin dulu sama Bapak Ibu apa sih stunting itu? Stunting itu adalah masalah gejala kurang gizi kronis pada anak yang awal mulanya kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama. Apa 1000 hari pertama? Itu pertama kalinya anak ada di dalam kandungan sama ibu. Nah, pada dari hari itu anak tuh udah menerima gizi dari ibunya. Maka dari itu pada saat itu ibu harus mengonsumsi makanan-makanan yang baik. Nah, yang biasanya mungkin makanannya sebelah tadi cireng dan sebagainya, makanan yang sehat, gak usah mahal, yang penting sehat dan penuh gizinya. Gitu. Apa sih gejala-gejala anak yang mengalami stunting tersebut? Yang pertama, tinggi anak kurang dari standarnya usianya. Nah, yang kedua, lambatnya proses perkembangan, kayak misalnya jalan lebih lambat dari anak usianya. Terus yang kedua, tumbuh giginya lebih lambat, terus berbicaranya juga lebih lambat. Nah, kalau misalnya ada gejala-gejala langsung ke puskesmas atau ke bidang kesehatan lainnya dikonfirmasi. Nah, setelah itu apa sih dampaknya pada anak kalau misalnya stunting? Apa sih dampaknya? Dampak yang pendek sama berkepanjangan. Nah, pertama, kalau udah kurang gizi itu, pasti anak gak punya kekebalan tubuh yang kuat ya. Kita aja yang perlu gizinya, kadang hujannya dikit, flu. Apalagi penyakit yang sering masuk angin, dikit-dikit masuk angin, keluar masuk angin. Nah, itu kita yang udah gizinya terpenuhi hingga stunting aja masih kayak gitu, masih sedikit sakit. Apalagi anak-anak yang stunting ini pasti bakal mengalami kesakitan dan berkepanjangan. Yang kedua, otomatis orang tua harus menyiapkan uang untuk kesehatan yang banyak. Bulan ini ke dokter harus bayar, harus ke rumah sakit lagi. Nah itu, yang ketiga, anak akan sulit berkonsentrasi karena kurang gizi itu. Tadi udah dijelasin juga sama teman saya, dia kalau anak yang nggak sarapan aja nggak konsentrasi. Gurunya ngejelasin dia tidur. Itu bukan stunting, apalagi stunting yang udah kurang gizi, dia bakal lebih sulit berkonsentrasi saat ke sekolah atau saat bermain dan sebagainya. Nah, terus apa sih penyebab dari stunting tersebut? Yang pertama, kurangnya edukasi dari masyarakat dan dari atas-atasnya. Nah, kenapa stunting ini lagi dilakukan? Ini ada salah satu program kerjanya Pak Jokowi ya Pak ya. Pada saat 2019 itu katanya saya baca survei udah turun tuh dari 27,sekian%. Tapi 28%. Nah, tapi itu belum masuk standar WHO. Kalau menurut standar WHO itu di negara sudah 20% stunting. Nah, maka dari itu Pak Jokowi mengumpulkan, ayo ini hilangin stunting di Indonesia. Masuklah ke program kerjanya Minul KB ini untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk menghilangkan stunting di Indonesia. Nah, untuk pencegahannya, gimana sih pencegahannya? Selain dari edukasi, ada pencegahan stunting. Yang pertama, ibu hamil makan lebih banyak dari biasanya. Bukan berarti biasanya sehari 3 kali, 5 kali, 6 kali itu mati langsung muntah ya, sekali ketanggung. Nah, maksudnya kayak gimana? Udah dijelasin tadi yang dari Atkia itu ada makanan-makanan yang penuh gizinya. Misalnya yang asalnya sehari ini kalau udah hamil makan nasi, udah makannya pakai apa aja? Misalnya biasanya nasi pakai mie-nya kuah, airnya buat nasi. Ya, terus masih ada airnya masuknya tutup kayak gitu. Kan orang Indonesia kayak gitu. Apa di kentang? Ya benar. Nah, saat hamil terpenuhi gizinya gimana? Terus lauknya ini ada tempe, tahu, terus ada ikan lele yang murah. Nah, sama buah-buahannya. Coba buah-buahan yang termurah itu apa tuh? Pisang. Papaya. Nah, jadi nggak usah harus nabung dulu buat beli apel, nabung dulu buat beli kiwi, nabung dulu buat stroberi ya, memang keburu lahiran ya. Jadi harus terpenuhi gizinya, kayak gitu. Jadi terus yang kedua ada mengkonsumsi tablet tambah darah. Misalnya ibu hamil ada dari bidan kasih beberapa obat, nah itu harus diminum. Terus ada juga remaja biasanya dikasih obat tablet darah. Nah, makanya dari itu ibu-ibu kalau misalnya anak-anaknya ada yang dapat tambah darah, ada tambah darah di sekolah, suruh minum. Nah, itu jadi mengonsumsi tablet darah. Yang ketiga, melakukan IMD, inisiasi menyusui dini. Ada yang tahu? IMD tahu? Inisiasi menyusui dini, ada yang tahu? Apa nih? IMD. Ya, inisiasi menyusui dini.
yang sering didengar kalau misalnya udah lahiran. Kata orang tua dulu yang saya dengar juga, jangan disusuin. Nanti aja kalau udah air asi nanti udah putih banget udah kasih. Nah, sebenarnya air asi yang pertama kali itu buat kekebalan tubuh anak. Inklusif ya, Iya betul. Nah biasanya orang tua dipasangin, biasanya langsung dikatasin ya. Biasanya langsung dikatasin, biasanya malah anaknya ya. Nah kalau tuh orang tua zaman dulu yang saya dengar juga dari saya, mama saya, kalau ada yang lahirin, jangan disusuin dulu. Jangan dulu. Nah karena kurangnya yang dikasih itu. Nah itu padahal susu pertama itu buat kekebalan tubuh anak. Kan sayang sekali ya. Nah itu melebihi vitamin-vitamin mahal lah. Yang keempat adalah atasi kekurangan iodium. Iodium itu darinya jangan kurang garam. Yang kelima ada ASI eksklusif dari 0 sampai 6 bulan. Biasanya ada alamat dari bidan ibu. Kalau ada bidan ibu nanti disisirinnya setiap jam sekian sekali ya. Nah itu. Tapi kalau misalnya ada orang tua mungkin senang ibu, bu, saya nggak keluar gimana? Nah di sini ibu tahu cara pencegahan biar aslinya keluar. Yang saya dengar makan daun pepaya ya, biar aslinya jelas. Ya, nah. Terus kalau misalnya ada seorang ibu juga yang nggak keluar terus asinya gimana? Nah, itu bisa dikonfirmasi ke bidannya. Terus yang keenam itu pemberian ASI hingga 23 bulan dan didampingi MPASI atau empasi. Tahu empasi kan tuh? Makanan pendamping ASI. Nah, yang ketujuh itu menangani cacing pada anak. Kalau misalnya di motion itu suka dikasih buku nah ini itu harus dikasih cacing ini harus dikonsumsi satu bulan sekali. Terus ini akan imunisasi dasar lengkap sesuai rutin awal dari pushing-nya masing-masing. Nah, terus yang kesembilan akses terhadap air bersih. Nah, kalau di sini mah air bersih ya di rumah lain. Bersih. Nah, yang terakhir adalah gunakan selalu kamar mandi yang sehat. Nah, saya pernah lihat video ada konsep duduk kan, kalau konsep duduk itu ada tutupnya ya. Jadi contohnya itu katanya gini, udah habis buang air besar, buang air kecil, dimatiin, diklik, kebuang airnya, diklik, buang dalam keadaan kebuka. Ternyata pas pakai alat pendeteksi, ternyata si kuman-kuman itu nyampe ke 2 meter dalam klosetnya. Disimpan di sikat gigi, ada sikat gigi, ada apa? Pas dicek itu ada sikat giginya udah banyak kuman-kuman. Nah, itu Bang Dari. Kebayangkan gimana kita udah sikat gigi pakai bekas suara tadi itu? Ya. Nah itu. Terus jadi harusnya gimana? Nah, kalau pakai kloset duduk, kalau mau ngecek itu tinggal ditutup. Harus ditutup, baru dicek. Karena itu gampang ya, nggak nyebar dari ditutup aja Pak. Misalnya kan sekolah ya, karena nggak rapat itu. Nah, jadi itu salah satu kalau pakai kloset duduk. Terus kalau pakai kloset yang jongkok gimana? Pertama, jangan nyimpan sikat giginya terbuka. Kan kita nggak tahu ya. Ditutup. Anak-anak cowok juga gimana? Ngebanjurnya, kalau sebenarnya ngebanjurnya bersih apa enggak? Jadi usahain si sikat gigi ini ditutup. Terus kalau misalnya ada sabun yang suka pakai pons, itu juga usahain ditutup biar enggak kuman-kumannya ke situ gitu. Nah, terus kalau biar lebih higienis lagi, kamar mandinya sering dibersihin. Karena kebanyakan tuh kamar mandi itu kita membuang kotoran di situ, yang besar, kecil. Adalah gimana cara pencegahan stunting. Sekian dari saya, kurang lebih maafkan. Kasih juga kepada Bapak, Ibu sudah mempersilahkan saya untuk membicarakan tentang stunting ini di depan ibu-ibu yang hebat-hebat ini. Sekian dari saya, kurang lebih maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.